Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Kau telah kumpulkan kami pada malam hari ini. Kami mau belajar sedikit dari kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar tentang reading Bible as a story, Tuhan. Pimpin kami, sertai kami, buat mata hati kami terbuka, Tuhan, supaya kami bisa mendengar kebenaran-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gunawan. Berkati beliau, berikan pewahyuan lebih lagi agar dapat menerangkan kepada kami semua dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, makasih Pak Ivan. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini materi kita seperti yang sudah didoakan tadi ya, reading Bible as a story. Jadi membaca Alkitab sebagai sebuah kisah. Kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, memang Alkitab adalah kisah atau cerita ya, sejarah, saudara. Dimulai dari apa? Kalau Bapak Ibu ada yang sudah ikut topik sejarah penebusan, ya, dimulai dari kitab Kejadian, tentunya dimulai dari karya Allah di dalam penciptaan, ya, itu kan terus ya berjalan. Nah, malam hari ini juga kita harus membaca Alkitab seperti itu, dan kita harus mengetahui secara keseluruhan, Bapak Ibu, supaya kita tahu ceritanya ya dengan tuntas. Sebab kalau tidak ngerti secara menyeluruh, ketika kita berkhotbah bisa salah mengkhotbahkan atau salah menafsirkan. Ya, dan terima kasih Pak Gunawan Hartono sudah berkenan hadir untuk berbagi berkat dengan materi ini. Ya, saudara-saudara, dimulai dari penciptaan, dosa, lalu pilihan, ya, dimulai dari Abraham, bapak-bapak leluhur Israel, lalu para hakim, para raja, nah itu orang-orang terpilih sampai hadirnya Kristus, lalu tujuannya dia datang dalam dunia untuk membangun gereja, dan puncaknya nanti kemenangan gereja yang ada di surat Wahyu ya, dapat mahkota. Nah itu saudara. Oke, untuk lebih jelasnya, silakan Pak Gunawan untuk berbagi materinya. Yang lain silakan di-mute. Bapak Ibu boleh mempersiapkan pertanyaan secara langsung ataupun melalui chat room ya, setelah pemaparan materi kurang lebih 1 jam. Ya, silakan Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Tim. Ini di belakang saya mungkin ada dengar backsound karena rumah saya dekat dengan rumah doa ya. Ya, terima kasih sebelumnya buat Pak Tim yang sudah mengundang saya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, yaitu RBAS atau Reading Bible as Story. Di sini ada beberapa rekan yang sudah mengikuti pelajaran kami, yaitu Reading Bible as Story. Untuk sebelum saya membagikan materi, mungkin saya mau cerita dulu. Jadi sebenarnya materi ini kami sampaikan berdua ya, yang menggarap itu 2 orang, yaitu saya sama rekan saya, Pastor Doni Tatimu atau Pak Doni, biasanya dipanggil seperti itu. Kita sudah 2 kali mengadakan di Surabaya pada waktu itu sebelum pandemi itu saja, membahas tentang RBAS. Yang pertama adalah introduction seperti yang saya akan bagi 2 Senin ini. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu kita membagi tentang implikasi atau implementasi RBAS di dalam doktrin keselamatan. Pada waktu itu sempat. Dan selama pandemi juga saya hitung 2 kali saya sempat membagi RBAS ini. Yang pertama di satu kelas dari youth yang ada di gereja di Surabaya. Dan kemudian tahun kemarin sempat membahas tentang implementasi RBAS di dalam Passover atau Paskah. Ya, jadi 2 Senin ini saya akan membagi kepada Bapak Ibu Saudara semacam introduction. Ini bukan keseluruhan karena tidak mungkin bisa mengcover secara menyeluruh hanya dalam waktu kurang lebih 2 jam 2 kali pertemuan ya. Tapi saya harapkan bahwa materi ini bisa memicu Bapak Ibu Saudara untuk lebih menyelidiki, lebih mempelajari dan membaca firman Tuhan. Dan saya akan membagi atau share screen atau PowerPoint supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dengan lebih baik lagi. Ya. Jadi malam hari ini kita berbicara tentang Reading Bible as Story, membaca Alkitab sebagai sebuah kisah, dan saya mengatakan ini sebagai pengantar ya, introduction. 2 kali pertemuan ini sebagai pengantar kepada Bible naratif atau kisah-kisah Alkitab. Nah, saya akan memulai pelajaran kita pada malam hari ini dengan start atau awal dari Alkitab itu sendiri, karena saya percaya
Karena kita berbicara tentang Bible, maka kita akan berbicara tentang Alkitab. Kenapa Alkitab itu sangat penting bagi kita? Kenapa kita perlu mempelajari Alkitab? Bukan hanya mempelajarinya, tapi juga mempelajarinya secara benar. Nah, tentu saja karena kita ada di dalam gereja-gereja aliran reformasi, bukan reform dan pengertian reform secara teologi, tapi gereja Protestan, dan kita tahu bahwa gereja reformasi dilahirkan dari gerakan reformasi yang dimulai dari seorang reformator gereja yang bernama Martin Luther tahun 1517. Dan kalau kita belajar tentang gerakan reformasi, maka kita tahu bahwa salah satu seruan di dalam reformasi adalah satu prinsip yang dikatakan sebagai sola scriptura, atau hanya Alkitab. Secara literal dikatakan secara demikian. Tapi doktrin sola scriptura sebenarnya mengindikasikan bahwa Alkitab itulah yang menjadi the final authority, menjadi otoritas tertinggi di dalam gereja, otoritas tertinggi di dalam kehidupan orang percaya, baik secara etika, moral, maupun doktrin. Nah, oleh karena itu kenapa Alkitab ini menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita, khususnya kita yang ada di dalam gereja-gereja Protestan atau gereja-gereja Injili atau gereja-gereja reformasi secara demikian. Karena Alkitab itu sendiri seperti saya katakan sebagai implikasi dari doktrin sola scriptura, maka Alkitab itu menjadi pedoman, ya, pedoman bagi kita, baik di dalam doktrin, baik di dalam ajaran maupun di dalam kehidupan. Dan saya percaya bahwa antara doktrin dan kehidupan tidak bisa dipisahkan, karena kehidupan itu sendiri akan ditentukan atau merupakan ekspresi dari doktrin tentang apa yang kita percayai. Oleh karena itu kenapa kita yang diajar, saya percaya Pak Tim juga sudah banyak mengajar, kenapa kita selalu mendasarkan baik dalam pengajaran atau tingkah laku, kita selalu ngomong begini, Alkitab bilang apa, what the Bible says, ayatnya apa, gitu ya, karena kita percaya Alkitab itu menjadi dasar. Nah, karena Alkitab itu menjadi dasar dari kehidupan kita, menjadi dasar dari pedoman dogma di dalam gereja, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami Alkitab ini dengan benar. Karena apa? Karena saya percaya bahwa cara kita memahami Alkitab itu akan menentukan doktrin yang kita punya. Bagaimana kita menafsir Alkitab, bagaimana kita memahami Alkitab akan menentukan bagaimana ajaran yang kita pegang. Dan saya percaya bahwa ajaran yang kita pegang akan menentukan tentang perilaku atau kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus kembali kepada hal yang paling basic, yaitu tentang Alkitab sendiri. Kita harus bisa memahami Alkitab dengan tepat dan benar. Nah, untuk bisa memahami Alkitab dengan tepat dan benar, maka saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membahas tentang nature atau sifat daripada Alkitab itu sendiri. Apa sih sifat daripada Bible? Apa nature dari Bible? Apa sifat mendasar daripada Alkitab itu sendiri? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sudah sekian lama menjadi orang percaya, baik di dalam pelayanan, baik sebagai hamba Tuhan, sebagai aktivis, maupun sebagai jemaat, maka saya percaya ada banyak sekali cara orang percaya memperlakukan Alkitab. Atau dengan kata lain, memandang Alkitab itu sebagai apa. Nah, saya akan memberikan beberapa poin, kurang lebih poin modern gitu ya, bagaimana orang Kristen itu memandang Alkitab. Yang pertama, seringkali hari-hari ini khususnya misalnya, Alkitab itu seringkali dipandang sebagai sebuah buku motivasi. Buku yang berisi ya hal-hal yang memotivasi kehidupan. Ya. Oleh karena itu seringkali diambil quote, ayat-ayat yang menguatkan, yang memotivasi iman. Nah, saya katakan tentu saja bahwa di dalam Alkitab, di dalam ayat-ayat yang kita baca, tentu saja sifatnya pasti ada yang memotivasi. Gitu ya. Tetapi saya percaya bahwa sifat dasar Alkitab itu bukan buku motivasi. Alkitab tidak diperuntukkan, tujuan purpose utamanya bukan untuk memberikan motivasi kepada kita. Walaupun benar bahwa di dalam Alkitab itu ada motivasi bagi kehidupan kita. Yang kedua misalnya yang mungkin lebih konvensional, ada orang yang memandang Alkitab itu sebagai buku dogma atau sebagai buku ajaran atau buku doktrin. Dan sekali lagi saya tekankan, memang di dalam Alkitab ada doktrin, di dalam Alkitab ada dogma, di dalam Alkitab ada ajaran. Tetapi Alkitab itu sendiri secara mendasar saya percaya bukan diberikan sebagai buku dogmatik.
Saya seringkali bilang kalau Alkitab itu memang Allah pinginnya sebagai buku dogma, maka bentuknya mungkin akan lebih seperti systematic theology gitu, buku sistematika teologi ya gitu ya. Bab pertama soteriologi, bab kedua mungkin teologi Allah gitu, bab ketiga tentang pneumatologi. Tapi di dalam Alkitab kita tidak melihat hal semacam ini. Jadi jangan salah paham bahwa saya mengatakan bahwa di dalam Alkitab ada dogma, ya, tetapi Alkitab bukan buku dogma. Yang pertama dan utama bukan buku dogma. Yang ketiga misalnya, banyak orang juga memandang Alkitab itu sebagai buku pedoman moral atau etika, ya. Bagaimana bersikap benar, bagaimana bertingkah laku benar. Dan saya katakan ya betul, di dalam Alkitab ada panduan-panduan atau pedoman-pedoman bagaimana kita melakukan moralitas, bagaimana kita memilih yang baik, memilih yang benar di hadapan Tuhan dan menjauhi yang salah. Tentu saja ada. Tetapi yang sangat menarik buat saya bahwa Alkitab itu sendiri secara besar, kalau kita lihat dari sampul ke sampul, dari cover ke cover, maka isinya tidak melulu seperti itu. Kembali saya katakan kalau Alkitab itu sebagai buku pedoman moral, mungkin bentuknya lebih seperti buku hukum gitu ya, pidana perdata gitu. Bab 1, pasal 1, ayat sekian, sekian. Nah, sayang sekali bahwa seringkali kita memperlakukan Alkitab itu seperti itu. Ya, kita sebagai hamba Tuhan seringkali kan ditanya begini, Pak, ketika saya melakukan ini salah atau enggak, dosa atau enggak? Dan seringkali kita jawabnya ada banyak kayak berdasarkan ayat ini, pasal ini, ayat ini ya gitu ya seperti. Jadi semacam seperti buku hukum. Tapi saya percaya bahwa Alkitab bukan buku hukum, bukan buku moral. Walaupun di dalam Alkitab tentu saja ada pedoman-pedoman moral bagi kita semua. Yang berikutnya dalam kehidupan hari-hari ini gereja modern, dan terutama dengan perkembangan di marketplace, bahwa saya menyambut baik tentang adanya gerakan Tuhan di dunia usaha, ya tentu saja. Nah, tapi jangan keliru bahwa Alkitab itu sendiri juga bukan buku panduan sukses. Ya, ada sebuah, kalau nggak salah, ada sebuah buku yang judulnya Sukses Menurut Cara Alkitab. Ya, tentu saja saya percaya bahwa Alkitab itu di dalam Alkitab ada prinsip-prinsip yang saya percaya ketika orang melakukan perintah Tuhan, maka hidupnya akan diberkati, hidupnya akan berbahagia. Ya, tetapi saya percaya bahwa sifat dasar Alkitab, bahwa Alkitab bukan buku panduan sukses, oleh karena itu pendeta bukan motivator dan bukan coach yang melatih saudara untuk bagaimana hidup sukses gitu ya menurut Alkitab, bukan seperti itu. Dan yang terakhir misalnya saya mendapati bahwa Alkitab seringkali dipandang sebagai buku spiritual. Buku spiritual itu maksudnya adalah untuk mendapatkan arahan-arahan gitu ya. Untuk mendapatkan mungkin bahasa kita yang di Pentecostal karismatik itu rema ya, guidance Tuhan. Saya percaya juga bahwa lewat Alkitab Tuhan bisa memberikan bimbingan, lewat Alkitab Tuhan bisa berbicara kepada kita, lewat Alkitab Roh Kudus bisa memberikan sebuah perkataan yang menguatkan, yang menuntun bagaimana kita harus mengambil tindakan semacam itu. Ya, tetapi saya percaya bahwa Alkitab juga bukan buku spiritual yang semacam itu. Karena saya percaya ada seringkali kita juga baca Alkitab, kita tidak dapatin rema apa-apa gitu ya. Maksudnya not every day, tidak setiap hari kita mendapatkan rema yang semacam itu. Jadi sifat dasar Alkitab menurut saya bukan 5 ini yang seringkali menjadi pandangan populer dalam gereja. Bukan buku motivasi, walaupun di dalamnya ada motivasi. Bukan buku dogmatik, walaupun di dalamnya ada dogma. Bukan buku pedoman moral, walaupun di dalamnya ada guidance tentang moral. Bukan buku panduan sukses, walaupun di dalamnya ada prinsip-prinsip yang akan menuntun kepada hidup yang berhasil. Bukan buku spiritual, walaupun di dalamnya ada panduan-panduan spiritual dan Allah berbicara lewat Alkitab. Sehingga pertanyaannya buat kita yang sangat mendasar sekali sebenarnya adalah, kalau demikian, apakah Alkitab itu? Apakah the nature of the Bible? Apakah sifat dasar Alkitab? Dan saya menemukan kurang lebih 2-3 tahun yang lalu dengan Pak Doni Tatimus, saya kemudian mengatakan bahwa Alkitab adalah sebuah kisah. Bible adalah sebuah story. Yang saya maksudkan story kisah ini tentu saja bukan story seperti maling kundang gitu ya, story yang dalam pengertian fable, yang pengertian yang tidak real gitu. Karena saya pernah waktu ngajar ini ada orang yang nanya semacam itu. Tapi yang saya maksudkan story ini seperti misalnya biografi, misalnya history, misalnya sebuah sejarah yang diceritakan, itu adalah sebuah kisah. Jadi saya sangat percaya bahwa sifat dasar Alkitab itu adalah sebuah story ya. Nah, ini menjadi guidance buat kita.
Sehingga pertanyaan yang berikutnya yang harus dijawab adalah kalau Alkitab itu adalah sebuah kisah, apakah yang menjadi indikasi atau menjadi dasar bahwa Bible itu adalah story, bahwa Alkitab itu adalah sebuah kisah? Saya memberikan ada beberapa semacam bukti gitu ya bahwa Alkitab itu adalah kisah, adalah sebuah story. Yang pertama, saya mengatakan Alkitab adalah satu-satunya kitab suci yang dapat dibaca sebagai satu kesatuan yang progresif dari awal sampai akhir. Saya katakan sepanjang yang saya tahu sepanjang saya tahu ketika saya mempelajari kitab-kitab suci yang lain, maka saya katakan only the Bible, hanya Alkitab yang bisa dibaca dari awal sampai akhir sebagai sebuah kesatuan. Ya, sebagai sebuah cerita ya. Kalau yang lain tidak seperti itu, ya mungkin ada penggalan-penggalan, ya ada kisah-kisah yang di sana sini, tapi tidak bisa dibaca dari cover to cover seperti kita membaca misalnya novel, seperti kita membaca buku-buku kisah yang lain. Beda dengan Alkitab. Alkitab kalau kita baca dari awal sampai dengan akhir itu bisa dibaca sebagai satu unit, satu kesatuan yang saya katakan progresif karena saking meningkat. Misalnya aja secara sederhana saya akan mengatakan kalau Bapak Ibu saudara membaca kitab Kejadian, kitab Genesis, kitab pertama dari Alkitab, dan kemudian membaca kitab terakhir dari kitab Wahyu, maka Bapak Ibu saudara akan mendapatkan adanya kesamaan-kesamaan antara kitab Kejadian dan kitab Wahyu. Yang sangat menarik bahwa kitab Kejadian adalah awal dan kitab Wahyu adalah akhir. Itu menunjukkan bahwa Alkitab itu adalah sebuah story yang bersambung dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah cara Alkitab di dalam mengintro dirinya sendiri menunjukkan bahwa ia adalah kisah. Ya, kalau kita baca kisah, Bapak Ibu saudara, biasanya kalau zaman dulu tuh kalau kita dengerin kisah atau dongeng ataupun fabel ataupun whatever itu selalu dikatakan pada tahun sekian, pada zaman dulu kala, ya kalau kita pernah nonton film itu ada once upon a time, ada suatu kala waktu di masa. Nah, Bapak Ibu saudara menarik kalau membaca dalam Alkitab, misalnya dalam kitab Kejadian, maka Bapak Ibu saudara akan mendapatkan misalnya dalam kitab Kejadian ketika Bapak Ibu saudara membuka pertama, maka dikatakan in the beginning, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan saya percaya kalau dalam Alkitab dibaca dalam kitab Kejadian itu ada bicara tentang toledot atau riwayat. Jadi dari awal kita bisa melihat bahwa Alkitab memperkenalkan dirinya memang sebagai sebuah story. Dia tidak mengenalkan diri misalnya latar belakang atau bab 1 atau pasal 1, enggak itu, atau menimbang, memutuskan, tidak seperti itu. Tapi dia membuka dirinya sendiri dengan sebuah seperti seseorang yang bercerita pada mulanya. Dan misalnya kalau kita membaca di dalam Perjanjian Baru, misalnya di dalam Injil Yohanes, sama. In the beginning, pada mulanya adalah firman. Dan itu sama. Jadi buat saya, kenapa saya mempercayai bahwa Alkitab adalah story? Karena Alkitab sendiri menceritakan dirinya atau membuka dirinya atau memperkenalkan dirinya sebagai sebuah story. Itu alasan yang kedua kenapa saya percaya Bible adalah sebuah story. Yang ketiga yang tidak bisa dibantah bahwa di dalam Alkitab sendiri terdapat banyak sekali tentang kisah-kisah, ya kisah-kisah banyak, kisah Daud, kisah Abraham, kisah Ishak, kisah Yakub, kisah Tuhan Yesus, kisah tentang Paulus, kisah tentang ada banyak sekali kisah Gideon, kisah Rut. Ada banyak sekali kisah. Mungkin saya katakan hampir separuh dari Alkitab itu bicara tentang kisah-kisah. Dan yang sangat menarik bahwa kisah antara kisah yang satu dengan kisah yang lain kadang-kadang akan bersangkut paut satu sama lain. Misalnya di dalam peristiwa Gideon, kisahnya Gideon, kita akan menemukan kisahnya Rut misalnya, ataupun di dalam kisahnya Yohanes kita menemukan kisah dalam kitab Kejadian misalnya. Sehingga saya mengatakan memang Bible itu adalah story, ya bukan hanya berisi stories, tetapi stories itu, kisah-kisah itu membentuk sebuah story. Ya, oleh karena itu kita harus mendekati Alkitab sebagai sebuah kisah. Yang berikutnya, karena dia adalah kisah, berkaitan dengan poin 1 dan poin yang ketiga, maka saya mendapatkan bahwa Alkitab itu memiliki satu tema dari awal sampai akhir, dari cover to cover, from Genesis to Revelation, dari Kejadian sampai Wahyu. Ada satu tema yang terus-menerus, kalau Bapak Ibu saudara baca secara urut dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tema yang tidak terputus. Ya, one theme, satu tema besar yang terus bergerak makin lama makin besar, makin besar, makin besar. Dan itu menunjukkan bahwa kalau demikian memang ini adalah sebuah kisah, karena kisah itu akan memiliki sebuah tema besar.
Dan karena dia adalah memiliki tema yang besar, maka saya percaya bahwa Alkitab juga memiliki sebuah alur cerita. Sebuah yang seringkali saya kalau dalam Reading Bible Story mengatakan sebagai benang merah. Sebuah untaian yang akan menguntai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Itu Bapak Ibu Saudara akan temukan, baik Bapak Ibu Saudara baca kitab Kejadian, kitab Imamat, kitab Hakim-Hakim, kitab Raja-Raja, kitab Nabi-Nabi, Injil, kemudian surat, dan kemudian sampai dalam Revelation, Bapak Ibu Saudara akan menemukan satu alur, satu alur kisah, satu cerita. Nah, seringkali kita tidak bisa menangkap alur itu. Kenapa? Karena kita tidak membaca Alkitab itu sebagai sebuah kisah, gitu kan? Seringkali hanya baca di sini, kemudian lompat di sana, lompat lagi di sini. Dan saya bisa bayangkan kalau Bapak Ibu Saudara membaca sebuah novel atau membaca sebuah kisah atau mengikuti film misalnya kalau zaman dulu pakai ada DVD, misalnya saya suka film silat, Bapak Ibu Saudara misalnya ada 40 DVD misalnya, kalau Bapak Ibu Saudara melihat DVD itu tidak secara urut, Bapak Ibu Saudara, misalnya dari DVD 1 lompat ke DVD 15, kemudian balik lagi ke DVD 7, kemudian lompat ke DVD 38, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan bisa menemukan alur atau benang merahnya. Nah, ini yang menjadi problema ada banyak orang Kristen. Nah, dengan mengatakan Bible as a story, saya memberikan Bapak Ibu Saudara semangat, motivasi kepada Bapak Ibu Saudara untuk boleh membaca Alkitab itu secara urut, karena Bapak Ibu Saudara akan melihat bahwa Alkitab itu sendiri memang a great story, sebuah kisah yang sangat-sangat besar dan sangat menarik kalau Bapak Ibu Saudara membaca kisah yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Nah, saya akan mengupas Bapak Ibu Saudara sebentar tentang 2 poin yang saya sampaikan ini, yaitu tentang one theme and satu alur, one story dalam Alkitab. Kalau demikian, kalau ada satu tema, maka pertanyaannya adalah apa sebenarnya tema besar di dalam Alkitab? Ada banyak orang yang mengatakan misalnya tema besarnya adalah tentang penebusan, karena kita seringkali berbicara penebusan. Nah, tetapi saya mengatakan bahwa sebenarnya penebusan bukan tema besar dalam firman Tuhan. Ya, ada satu tema yang lebih besar daripada penebusan. Ya, ada satu tema yang lebih besar dari sekedar menciptakan. Apa itu? Nah, saya akan menyampaikan dari 2 ayat karena kita keterbatasan waktu. Yang pertama saya akan mengambil dari kitab pertama dari Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Sebuah ayat yang sangat sederhana, mungkin kita ingat semua. Dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan kemudian bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada banyak orang tidak terlalu memperhatikan kitab Kejadian, terutama Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kenapa? Karena dipikir itu hanya semacam introduction. Ada banyak orang yang membaca kitab Kejadian hanya sebagai itu sebuah kisah penciptaan, begitu saja. Ada banyak orang yang hanya mengatakan, ya kenapa ada kitab kisah penciptaan? Ya supaya untuk melawan teori evolusi, mungkin seperti itu. Tapi saya percaya tidak. Bahkan sebenarnya dari awal, yang paling awal di dalam Alkitab, Alkitab sudah mengisyaratkan that's the story. Inilah kisahnya. Kisahnya adalah apa? Yaitu kisah tentang, Alkitab menceritakan kisah tentang langit dan bumi. Heaven and earth. Ya, sorga dan bumi. Karena langit hazamayim dalam bahasa Ibrani yang bisa berarti jamak, include di dalamnya adalah sorga dan bumi. Buat saya sorga dan bumi, langit dan bumi adalah tema besar di dalam firman Tuhan. Dan kalau kita membaca dalam kitab Kejadian sangat sederhana, dan sebentar saya akan tunjukkan di dalam bagian pertama dari creation, bahwa sebenarnya tema besar Alkitab adalah bagaimana Tuhan menciptakan bumi. Karena dari heaven and earth, dari sorga dan bumi ini, kita tidak diceritakan tentang kisah penciptaan sorga, kisah penciptaan langit, tetapi lebih banyak berbicara tentang kisah penciptaan bumi. Dan kenapa Tuhan menciptakan bumi? Dan buat saya terindikasi dari ayat pertama, yaitu Tuhan ingin menjadikan bumi ini menjadi sama seperti sorga. Itulah tema besar Alkitab. Buat saya tema besar Alkitab adalah bagaimana Allah create, bagaimana Allah menciptakan bumi, dan Tuhan menginginkan bumi ini menjadi sama seperti sorga. Dan buat saya itu
confirm, itu ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam doa yang sangat terkenal dalam Perjanjian Baru, yaitu Matius 6 ayat yang ke-10, di mana dalam doa yang di dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai doa Bapa kami, Tuhan Yesus pernah mengajar murid-muridnya dengan mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini Tuhan Yesus tidak mendapatkan inspirasi mendadak begitu, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kalau kita bisa memahami tentang kisah Alkitab, maka sebenarnya apa yang diucapkan oleh Tuhan, apa yang diajarkan Tuhan lewat doa kepada para murid-murid sebenarnya memantulkan tentang tema besar daripada Alkitab, yaitu Tuhan menginginkan bumi ini seperti sorga. Dalam ucapan Tuhan Yesus, let your kingdom come, biarlah kerajaanmu, dan let your will be done, biarlah kehendakmu jadi on earth, di bumi seperti di sorga. Buat saya, semenjak saya mempelajari dan menemukan Reading Bible Story, saya menemukan berulang kali diteguhkan bahwa that's God's will, inilah kehendak Allah. That's God's purpose, inilah tujuan Allah, yaitu ingin menjadikan bumi ini menjadi kembaran daripada sorga, menjadikan bumi ini sebagai refleksi daripada sorga, menjadikan bumi ini sebagai planet kembar daripada sorga itu sendiri. Dan dalam usaha untuk menjadikan bumi ini seperti sorga, maka kita menemukan ada dua alur atau dua benang merah yang mengikat dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, yang saya katakan tadi ada alur yang tidak terputus. Ya, yaitu sekarang alurnya, bagaimana alurnya? Saya menemukan ada dua yang sangat penting. Yang pertama saya sebut sebagai garis merah atau garis kerajaan, the kingdom line. Ya, kata line mungkin kalau Bapak Ibu saudara ada di Facebook, di Twitter, seringkali kita dengar ada timeline gitu ya. Line itu ada sesuatu yang dimunculkan, dan buat saya ketika kita membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, maka kita mendapatkan tentang kerajaan, tentang kingdom, itu menjadi satu alur yang mengikat. Bapak Ibu saudara akan menemukan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus-menerus. Kalau Bapak Ibu saudara nanti akan mempelajari, sudah akan menemukan terus dan terus-menerus kingdom, kerajaan itu muncul. Oleh karena itu tidak heran ketika Tuhan Yesus muncul, ketika Yahya Pembaptis muncul, apa yang disuruhkan oleh Yahya Pembaptis dan Tuhan Yesus adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah, kerajaan sorga itu sudah datang mendekat kepada kingdom. Topik kingdom menjadi topik yang menarik buat saya karena topik ini mengikat, ya, kisah ini mengikat dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Garis kedua yang Bapak Ibu saya akan temukan dari Kejadian sampai dengan kitab Wahyu selain kerajaan adalah temple, yaitu bait Allah. Dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Matius, Yohanes sampai dengan kitab Wahyu, maka Bapak Ibu saya akan menemukan berulang-ulang temple atau bait Allah itu muncul. Dan saya menemukan dua timeline, dua line ini yang mengikat Bapak Ibu saudara, yaitu garis kerajaan dan garis bait Allah. Sehingga kalau kita membaca sama seperti film ataupun drama ataupun sandiwara yang biasanya dibagi menjadi beberapa babak, maka saya mengatakan bahwa story dalam Alkitab atau great story in the Bible itu bisa dibagi menjadi 6 babak ya di dalam Alkitab. Kita bisa pecah itu menjadi 6 babak besar. 6 babak besar itu kurang lebih saya membaginya seperti ini Bapak Ibu saudara, dan ini yang kita akan pelajari selama 2 Senin ke depan. Yaitu yang pertama adalah babak pertama adalah creation, tentang penciptaan. Di mana kita akan belajar tentang creation bukan hanya sekedar menunjukkan kepada kita bahwa kita bukan berasal dari monyet, tapi Allah yang menciptakan. Bukan hanya itu, tetapi ada sebuah pesan mendasar yang disampaikan dari awal kepada kita tentang what is the purpose, apa itu telos, apa menjadi tujuan ilahi dari keberadaan kita, ya, keberadaan manusia dan keberadaan gereja, keberadaan kita orang percaya. That's creation. Dan kemudian sama seperti semua kisah-kisah Bapak Ibu saudara, biasanya kalau kita membaca kisah ya atau film, biasanya setelah ada perkenalan, di introduction gitu ya kurang lebih, maka ada problem, ada chaos, ada enemy, ada musuh yang muncul yang menyerang, ada konflik ya. Oleh karena itu di dalam Alkitab kita juga membaca seperti itu. Setelah ada introduction di creation ini, kemudian kita menemukan babak kedua yang saya sebut sebagai chaos ya.
Ini bukan chaos ya. Kalau chaos itu chaos sambal, ini chaos. Ya, bahasa populernya yang kita kenal itu dosa gitu ya. Tapi saya mengatakan ini chaos, kekacauan ya. Ada sebuah konflik, ada problem yang muncul ya, chaos. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah kemudian menyikapi chaos ini? Allah tidak membiarkan chaos ini mengacaukan rencananya Dia yang sudah Dia letakkan di creation, maka kita menemukan apa yang saya sebut, kita akan belajar bersama membaca kisah bagaimana Allah melakukan redemption, bagaimana Allah melakukan penebusan, bagaimana Allah memulihkan ciptaannya lewat satu babak yang bernama chosen atau pilihan, ya, umat pilihan. Kita akan belajar tentang bagaimana Allah adalah Allah yang memilih, Allah yang bergerak ya di dalam sejarah. Dan kemudian tentu saja dalam chosen ini akan muncul the only one ya, the chosen one, yang terpilih, yang menjadi sentral atau klimaks daripada penebusan umat percaya, yaitu Christ ya, yaitu Kristus. Kita akan belajar Kristus. Nah, yang menarik Bapak Ibu saudara, yang saya baca dari Reading Bible Story, bahwa seringkali pemahaman kita tentang Kristus juga kurang tepat. Kenapa? Karena kita seringkali mempelajari Kristus lepas dari 3 babak sebelumnya. Lepas dari creation, lepas dari chaos, lepas dari chosen. Ada banyak hal yang saya dapatkan, dan ada banyak hal ketika saya mengikuti alur kisah ini, kemudian saya menemukan ayat-ayat yang dulunya kayaknya, kenapa ya kok begini ya? Kenapa ya kok begini ya? Ternyata bisa terjawab. Misalnya Bapak Ibu, saya kasih ini aja supaya agak kepo sedikit. Misalnya, kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis di Sungai Yordan? Kenapa Yahya Pembaptis misalnya muncul di Sungai Yordan? Kenapa tidak dibaptiskan di sungai-sungai yang lain misalnya? Kenapa ketika Roh Kudus turun dia mengambil bentuk misalnya sebagai burung merpati? Kenapa Tuhan Yesus harus berpuasa 40 hari dan 40 malam? Kenapa ketika Herodes hendak membunuh bayi-bayi yang ada di Israel pada waktu itu, maka Tuhan mengutus Yusuf, memerintahkan Yusuf untuk lari ke Mesir misalnya, tidak lari ke tempat yang lain. Saudara, bahwa story-story yang ada dalam Perjanjian Baru akan bisa kita dapatkan maknanya saat kita memahami story yang mendahului, kisah-kisah yang mendahului daripada kisah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi buat saya that's interesting, ini sangat menarik. Karena ketika saya memahami konteks story-nya, maka saya akan bisa menafsirkan simbol atau menafsirkan pengajaran atau menafsirkan perkataan Tuhan Yesus dengan, saya percaya, dengan lebih tepat lagi. Dan saya percaya bahwa Kristus Yesus tentu saja sebagai puncak daripada kisah, tapi bukan the end of the story. It's the final story, climax of the story, but not the end of the story. Karena kita membaca di dalam Alkitab, setelah Tuhan Yesus melayani, kemudian mati, bangkit, naik ke sorga, maka kita menemukan ada yang disebut sebagai gereja, church. That's we are. Inilah kita masuk di dalam church. Tentu saja sejarah gereja yang sangat panjang, Bapak Ibu saudara, dari kisah para rasul sampai kepada gereja modern sampai kepada kita. That's church. Oleh karena itu, kita ini sebenarnya ada di dalam story, ya, ada dalam story Alkitab. Ya, ini sangat menarik bahwa kita ini ada di dalam kisah yang sedang dituturkan oleh Alkitab. Dan Alkitab memberikan bocoran kepada kita saja tentang bagaimana the final, bagaimana the end of the story, walaupun itu belum terjadi, tapi the end of the story, Alkitab sudah memberikan kepada kita yang saya sebut sebagai the crown atau mahkota, bagaimana Alkitab memberikan kepada kita sebuah vision, sebuah visi tentang gereja yang berkemenangan di akhir zaman, yang Tuhan memberitahu kepada hambanya Rasul Yohanes. Jadi kurang lebih Bible as Story ada 6 babak yang semuanya saya awali dengan huruf C, karena itu saya sebut sebagai 6C. 6C di dalam Alkitab, yaitu creation, chaos, chosen, Christ, church, and crown. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika nanti malam ini mulai baca Alkitab, Bapak Ibu Saudara akan mulai bisa melihat bahwa that story, that's a great story. Ini sebuah kisah yang besar dengan 6 babak di dalamnya. Tentu saja saya akan mencoba Bapak Ibu Saudara dengan segenap kekuatan saya untuk bisa menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi mungkin malam hari ini saya akan membagi 2 saja, ya. Nanti adalah creation dan chaos,
Dan nanti Senin depan kita akan pelajari Chosen Christ, Chosen Crown, supaya kita bisa bersama-sama mempelajari. Saya harapkan pengantar ini bisa membuat Bapak Ibu saudara lebih memahami ya bagaimana kisah penciptaan Alkitab. So, mari kita mulai dari babak pertama dari Alkitab, that's the creation, tentang penciptaan. Ya, saya kasih gambar ya Bapak Ibu saudara. That's creation. Creation yang saya maksud adalah kalau kita baca Alkitab, ya itu saja adalah kitab Kejadian pasal yang pertama dan ayat yang pasal yang kedua, Kejadian 1 dan Kejadian 2. Dan saya katakan Kejadian 1 sampai Kejadian 2 sebenarnya memberikan sebuah narasi dasar tentang tujuan Tuhan menciptakan bumi. Saya seringkali katakan, nah salah satu penemuan saya tentang Reading Bible Story sebenarnya saya temukan ada begini, bahwa setiap kali saya berkhotbah dari ayat apapun, dari pasal apapun, waktu saya mengajar doktrin apapun, saya akan selalu kembali ke kitab Genesis. Saya selalu kembali ke kitab Kejadian. Entah saya mau berkhotbah tentang berkat, entah saya mau berkhotbah tentang penebusan, entah saya mau berkhotbah tentang manusia, saya mau berkhotbah tentang pernikahan, saya mau berkhotbah tentang hubungan, saya mau berkhotbah tentang gereja, saya mau berkhotbah tentang penata layanan, semuanya kembali ke kitab Kejadian pasal 1 sampai ke kedua. Dan itu menjadi awal penemuan saya tentang Bible as a story. Oleh karena itu buat saya Kejadian 1 dan Kejadian pasal 2 ini perlu dipahami oleh setiap orang percaya. Sebab kalau kita tidak bisa memahami atau misunderstanding, salah memahami Kejadian 1 dan ayat kedua, pasal ayat kedua, Kejadian pasal 1 dan 2, maka kemungkinan besar kita akan miss di bagian-bagian atau cerita-cerita yang berikutnya. Jadi buat saya justru Kejadian 1 dan 2 itu menjadi pasal penting ya di dalam study Bible, dalam Bible study, dalam pembelajaran Alkitab. Nah, seperti saya katakan tadi, bumi, tentu saja saya katakan tadi bahwa awalnya adalah cerita tentang bagaimana Tuhan ingin menjadikan bumi ini sama seperti sorga. Yang menarik, saya nggak punya banyak waktu untuk membaca semuanya, tetapi tentu saja khususnya pas yang semacam spot gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan itu kayak di zoom in gitu ya. Kalau Bapak Ibu saudara lihat gambar, kemudian dari pasal 1, pasal 2 itu seperti di zoom in, maka Bapak Ibu saudara akan melihat bahwa fokus Alkitab kemudian di sebuah tempat atau lokasi yang di dalam Alkitab disebut sebagai taman. Dari kisah taman Eden pasal yang kedua ayat yang ke-8, maka Bapak Ibu saudara akan mendapatkan tentang Eden. Memang kalau di dalam ITB kita, saya memeriksa bahwa ITB kita membacanya atau menceritakannya Kejadian 2 ayat 8 itu seperti ini. Mungkin Bapak Ibu saudara boleh silakan sampai membaca Alkitab karena saya nggak cantumkan di sini. Misalnya ITB kita mengatakan di Kejadian 2 ayat 8 demikian. Selanjutnya Tuhan Allah membuat ya, make. Mungkin kalau dalam bahasa Inggris terjemahkan gitu ya, make. Made, membuat taman di Eden di sebelah timur, maka disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Yang menarik Bapak Ibu saudara, kalau Bapak Ibu saudara mempelajari beberapa terjemahan yang lain dan dalam bahasa aslinya, maka Bapak Ibu saudara akan mendapatkan bahwa sebenarnya kata yang dipakai di situ bukan make atau made, bukan membuat, tapi sebenarnya adalah plant, menanam. Dalam bahasa aslinya dikatakan Tuhan menanam. Taman Eden itu bukan di make, bukan dibuat oleh Tuhan, tapi Taman Eden itu ditanam oleh Tuhan di bumi. Menarik buat kita, sebab bahasa yang dipakai adalah bahasa pertanian, bahasa agrikultural, Bapak Ibu saudara. Rekan saya dalam Reading Bible Story, Pak Doni Tatemu pernah mengatakan seperti ini. Tentang tanaman kita belajar. Ketika seseorang menanam sesuatu, maka sesuatu itu pasti bukan dari tempat atau lokasi tempat penanaman itu. Misalnya saya menanam pohon mangga misalnya maka pohon mangga itu bukan bagian dari halaman saya, itu saya ambil dari tempat lain, ada benih yang saya ambil dari tempat lain dan kemudian saya
tanam di tempat itu. Dan di dalam misalnya agrikultural misalnya, sesuatu yang saya tanam, maka sesuatu yang saya tanam atau tanaman yang saya tanam itu akan mempengaruhi lingkungan di mana dia ditanamkan. Karena itu kenapa misalnya ada kisah tanah-tanah yang tandus, tanah-tanah yang semulanya tidak menghasilkan, tapi kemudian ketika ditanami jenis-jenis pohon tertentu, maka tanah di sekitar atau tempat di mana implikasikan ke dalam Taman di Eden. Ketika dikatakan Taman di Eden itu ditanam oleh Tuhan Allah, berarti saya katakan bahwa Taman di Eden itu sebenarnya bukan bagian dari bumi itu sendiri. Kalau dia bukan bagian dari bumi itu sendiri, maka sebenarnya apa? Dari mana? Tentu saja choice-nya cuma ada dua, karena di awal Kejadian 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kita tahu di seluruh Alkitab, kita tahu ada dua tempat yang menjadi tema sentral juga dalam Alkitab, yaitu sorga dan bumi. Maka ketika dikatakan bahwa Taman di Eden itu ditanam oleh Tuhan, maka saya percaya yang pertama, Taman di Eden itu sebenarnya adalah kepingan sorga. Ada seorang yang mengatakan begitu, kepingan sorga, bagian dari sorga yang ditanam oleh Tuhan di atas muka bumi. Yang sangat menarik bahwa di dalam bahasa Yunani, bahwa Eden sebagai paradiso, sebagai Firdaus, bisa berarti sorga. Jadi Eden is heaven on earth. Taman di Eden adalah sorga di atas muka bumi. Taman di Eden adalah miniatur sorga yang ada di atas muka bumi. Dan seperti tanaman tadi, pohon reboisasi ketika ditanam, ditujukan untuk mengubah tanah di mana dia ditanamkan. Saya percaya bahwa Taman di Eden ditanamkan oleh Tuhan Allah di atas muka bumi adalah untuk to change the earth, untuk mengubahkan bumi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membaca, maka Bapak Ibu akan menemukan seperti ini. Betul, bumi diciptakan oleh Tuhan, itu Kejadian pasal yang pertama. Tapi yang menarik adalah misalnya kita mendapatkan fakta ini. Berarti walaupun bumi diciptakan oleh Tuhan, tapi bumi itu sendiri belum di dalam bentuknya yang maksimal. Bumi belum ada dalam bentuknya yang ultimate. Atau dengan kata lain, kalau saya mengambil perkataan para nabi-nabi, bumi belum dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Bumi belum dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Taman di Eden dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Taman di Eden adalah sorga di bumi. Ya. Nanti menarik kalau kita pelajari Kejadian 1 ayat yang 26 sampai dengan ayat 28, Tuhan memerintahkan apa? Multiply. Berkembang biaklah, bertambah banyak. Penuhilah bumi. Ya. Maka di situ saya mengatakan dari untayan ayat dalam kitab Kejadian pasal pertama, saya mengatakan, oh, berarti Tuhan itu yang pertama dia menciptakan bumi, dan dia menanamkan kepingan sorga di atas muka bumi, dan dia menginginkan bahwa sorga itu bukan hanya ada di Taman Eden, tapi dia menginginkan Adam dan Hawa sebagai perwakilan, sebagai imago Dei dari Tuhan. Kemudian melebarkan seperti sorga of the glory of Allah, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Jadi dari yang pertama, Kejadian 2 ayat 8, saya menemukan bahwa Taman di Eden bukan hanya sekedar lokasi yang dibuat oleh Tuhan, bukan semacam itu, tapi ada purpose, ada message di baliknya. Yang menarik kembali kalau kita mempelajari bahasa kitab Kejadian pasal 1, maka saya katakan bahwa Taman di Eden itu bukan hanya kepingan sorga, tapi Taman di Eden itu juga adalah kingdom, adalah kerajaan. Kenapa? Sebab ketika Tuhan menciptakan manusia, maka dikatakan manusia itu dibentuk menurut peta dan teladan Allah, menurut Salem dan Demutnya Tuhan, menjadi ikonnya Tuhan, menjadi imago Dei-nya. Ya, pada saat itu ada seorang ahli yang mengatakan begini, bahwa kata image, kata
kata peta dan teladan sebenarnya bisa berarti patung. Bapak Ibu mempelajari tentang susunan budaya pada waktu itu, dia mengatakan sangat menarik adalah bahwa tradisi atau kebiasaan raja-raja yang ada pada saat itu adalah ketika seorang raja menaklukkan sebuah wilayah atau memiliki sebuah wilayah, maka langkah pertama yang raja itu lakukan adalah dia membuat patung dirinya, dia membuat gambar dirinya, dan dia akan menempatkan gambar dirinya itu di wilayah yang menjadi kekuasaannya. Sehingga setiap orang yang masuk ke wilayah itu dan melihat patung daripada raja itu, maka secara otomatis dia tahu bahwa wilayah di mana patung itu berada adalah wilayah kekuasaan dari raja yang dipatungkan itu. Bukankah menarik ketika kitab Kejadian mengatakan bahwa manusia diciptakan menjadi imago Dei-nya Tuhan? Manusia adalah miniaturnya Tuhan. Manusia saya sebutkan sebagai patungnya Tuhan di Taman Eden. Dengan tindakan itu, maka sebenarnya bahasa-bahasa yang digunakan dalam kitab Genesis dan kitab Kejadian menunjukkan bahwa Taman di Eden itu sendiri adalah kingdom. Kata kingdom artinya adalah king, dominion, wilayah daripada raja. Dan kalau Bapak Ibu sudah membaca kitab Kejadian, maka bahasa kitab Kejadian memang menunjukkan bahwa God is the great king. Tuhan itu misalnya, apa indikasinya? Indikasinya misalnya, jadilah, maka semuanya jadi. Dan kita tahu bahwa kata-kata yang mengandung kuasa itu biasanya dilakukan oleh raja. Ketika raja bersabda, ketika raja bertitah, maka titahnya itu mengandung kuasa. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Kejadian, sebenarnya kitab Kejadian berusaha menggambarkan Allah, Yahweh, itu sebagai the great king, sebagai raja yang besar. Dan kemudian raja yang besar ini membuat patung dirinya, yaitu manusia, dan menempatkan manusia yang merupakan patung dirinya ini di Taman Eden, sehingga Taman di Eden itu adalah kingdom. Oleh karena itu saya mengatakan benang merahnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah kingdom. Ketika kita belajar tentang kingdom of God, kerajaan Allah, jangan kita menyangka bahwa itu hanya muncul di gospel, dalam Injil Matius misalnya, tidak. Itu sudah diawali dari yang paling awal, bahwa Taman di Eden adalah kingdom. Dan bukan hanya Eden adalah kerajaan, tapi Eden adalah temple. Nah, ini saya katakan tadi bahwa Taman di Eden adalah sebuah kerajaan, misalnya ditunjukkan dengan penempatan manusia menjadi imago Dei-nya Tuhan. Taman di Eden juga merupakan the first temple. Bapak Ibu saya sangat menarik karena kalau kita bicara temple, mungkin bahasa kita temple itu harus ada batu batanya, ada semennya, mungkin seperti ada building gitu. Karena sangat menarik bahwa Taman di Eden itu ternyata that's the first temple. Misalnya apa dasarnya Pak Gun mengatakan seperti itu? Misalnya dalam Kejadian 2 ayat ke-5, Bapak Ibu saudara akan mendapatkan sebuah ayat yang mengatakan bahwa dalam Kejadian 2 ayat ke-5 bisa baca di situ dikatakan dalam bahasa Indonesia dikatakan seperti ini, apapun di padang sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Mengusahakan work. Kejadian 2:5 berasal dari kata Ibrani abad. Menarik, saya sudah mengupas yang dipakai oleh seorang imam yang melayani di Bait Allah. Oleh karena itu saya katakan bahwa Eden adalah the first temple. Eden adalah bait Allah. Kemudian misalnya dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan menempatkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kata memelihara, to keep, dalam bahasa Inggris diambil dari bahasa Ibrani syamar. Dan syamar, Bapak Ibu saudara menemukan dalam kitab Imamat adalah tugas seorang supaya bait Allah itu tidak tercemar, supaya bait Allah tetap kudus. Menggunakan kata. Ya. Yang ketiga misalnya ada banyak, misalnya Kejadian 3:8 dikatakan bahwa Tuhan Allah melangkah berjalan di dalam Taman Eden. Dalam bahasa Ibrani adalah halak.
Bapak Ibu Saudara. Nanti Bapak Ibu Saudara akan menemukan kata halak dalam Tawarik. Bapak Ibu Saudara akan menemukan bahwa Tuhan berjalan di dalam baitnya. Dalam Yeskiel, Tuhan berjalan di dalam baitnya. Halak, Tuhan Allah halak di dalam baitnya. Oleh karena itu, saya mengatakan sangat menarik buat saya bahwa Taman di Eden itu bukan hanya kingdom, tapi Taman di Eden itu adalah bait Allah. Maka saya katakan bahwa kalau Eden itu adalah kerajaan, maka Adam dan Hawa adalah raja-raja bawahan, adalah raja-raja yang pertama, the first king. Dan kalau Eden itu adalah temple, bait Allah, maka Adam dan Hawa adalah the first priest, imam-imam pertama. Disinilah muncul Bapak Ibu secara langsung, Bapak Ibu yang sudah baca, suka studi Alkitab, langsung menemukan sebuah perkataan kingdom, imamat yang rajani. Dan ketika Tuhan menebus Israel dan Tuhan mengatakan kau adalah imamat yang rajani, kau adalah kerajaan imam bagiku. Bapak Ibu saudara, itu bukan muncul di Exodus, tapi itu sudah muncul di kitab Genesis. Jadi sebenarnya Israel adalah apa? Israel adalah perwakilan atau pantulan dari Adam dan Hawa. Ya. Pantulan daripada Adam dan Hawa. Oleh karena itu kita tidak akan bisa menemukan ini kalau Bapak Ibu saya tidak bisa unlock, tidak bisa menemukan dalam kitab Kejadian. Dan seperti saya katakan tadi bahwa manusia yang menjadi raja dan imam dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan mengatakan bahwa multiply, berkembang biak, penuhilah bumi. Artinya ketika manusia bertambah banyak, maka dimanapun manusia itu harusnya, karena manusia ada imago Dei-nya Tuhan, maka dimanapun manusia berada, maka disitulah kerajaan itu juga akan berada. Karena dia adalah imago Dei-nya Tuhan. Maka ada sebuah ide yang saya namakan sebagai expanding Eden, melebarkan Eden. Karena awalnya Tuhan menempatkan manusia hanya di Eden, tapi Tuhan kemudian mengatur bumi, taklukkanlah itu. Dengan kata lain, Tuhan menginginkan bahwa surga itu bukan hanya Eden, tapi dengan melebarnya manusia, dengan perginya manusia sampai ke ujung bumi, sampai memenuhi seluruh bumi, maka Eden pun diperlebar sampai ke seluruh bumi, maka surga pun dipenuhi atau mencapai seluruh bumi. Dan saya itu that's a vision, itulah visi para nabi yang mengatakan bahwa kemuliaan Tuhan akan memenuhi seluruh muka bumi. Pengetahuan expanding Eden. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu saudara, yang pertama yang sangat penting di sini bahwa kitab Kejadian pasal yang pertama sampai dengan ayat yang kedua itu memberikan sebuah narasi dasar kepada kita, memberikan kepada kita purpose, memberikan kepada kita apa sih sebenarnya yang Tuhan ingin capai. Jadi sampai di sini saya bisa menyimpulkan bahwa kehendak Tuhan yang paling pertama adalah bagaimana membuat bumi ini menjadi sorga lewat manusia sebagai imago Dei-nya dia, sebagai ciptaannya dia. Dan tentu saja seperti saya katakan tadi bahwa kisah ini tidak berending saja. Ini adalah awal, dan biasanya di dalam kisah film kemudian ada the enemy yang musuh, enemy yang menyerang, ada konflik, dan kita bisa melihat itu dalam Alkitab. Dan kita akan masuk dalam babak yang kedua, adalah chaos. Kita membaca dalam kitab Kejadian pasal ketiga, maka ini adalah chaos, ada kekacauan yang terjadi. Bagaimana wakil sang raja ini atau raja-raja dan imam-imam ini kemudian dicobai oleh the enemy, oleh musuh. Saya tidak punya waktu untuk menguliti daripada the enemy, tentang bagaimana strateginya, tentang apa segala macam. Saya tidak bisa membahas itu, tapi saya akan memberikan beberapa poin-poin yang penting dari kekacauan itu. Misalnya bahwa saya akan menyorot tentang pencobaan yang diberikan oleh the enemy, ular itu kepada wakil daripada raja itu, kepada Adam dan Hawa. Maka Bapak Ibu saya melihat yang menjadi inti daripada pencobaan kepada Adam dan Hawa. Sangat menarik kalau Bapak Ibu baca seperti ini. Kejadian 3 yang pertama dikatakan adapun ular ialah, dan ular itu berkata pada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan.
Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat 5, tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting karena ini akan mempengaruhi pemahaman understanding kita tentang dosa, dan buat saya itu akan juga menentukan konsep kita tentang penebusan dan etc. dan selanjutnya, Saudara. Karena seringkali kita berbicara dosa, dosa selalu kita kaitkan dengan imoralitas. Dosa itu selalu kita kaitkan dengan hal-hal yang buruk, misalnya merampok, mencuri, membunuh, kita sebut itu sebagai dosa. Tapi coba perhatikan kembali dalam narasi, dalam Bible naratif, dalam kitab Kejadian, bahwa dosa yang pertama yang dilakukan Adam dan Hawa bukan imoralitas. Hawa tidak disuruh mencuri, Hawa tidak disuruh merampok, Adam tidak disuruh, bahkan Hawa pun kalau berzina juga nggak bisa, saya katakan gitu ya. Hawa itu berzina juga nggak bisa, kan nggak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Pencobaan yang diberikan oleh ular kepada Hawa sangat sederhana buat saya adalah, tadi dikatakan, intinya dalam ayat ke-5. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Inti pencobaan yang disodorkan oleh ular kepada Hawa adalah, you will be like God. Engkau akan menjadi seperti Allah. Apa yang salah dengan menjadi seperti Allah? Buat saya sederhana. Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini, terutama di masa-masa pandemi yang semacam ini, Bapak Ibu Saudara, saya seringkali mengatakan, kenapa kita berdoa, kenapa kita beribadah, kenapa kita melakukan banyak hal, dan ada banyak orang mengatakan bahwa saya berdoa, saya melakukan ini karena saya membutuhkan Allah, karena saya bukan Allah. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, kita sangat bergantung kepada Allah karena kita sadar bahwa kita bukan Allah, kita tidak maha, kita tidak bisa semuanya. Yang sangat menarik justru itu yang diberikan ular kepada Hawa. You will be like God. Kau yang jadi seperti Allah. Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi ketika Hawa menjadi seperti Allah? Buat saya sederhana, ketika Adam dan Hawa menjadi seperti Allah, maka Adam dan Hawa tidak membutuhkan Allah. Bahasa lain yang digunakan di dalam hukum dan politik ini sebenarnya adalah sebuah pemberontakan, ini adalah subversi. Inti pencobaan yang diberikan musuh kepada Adam dan Hawa adalah sebenarnya berkaitan dengan otoritas, dengan kingdom. Bahwa musuh mengatakan, kau bikin kerajaanmu sendiri. Engkau bisa jadi raja sendiri. Engkau nggak perlu takluk kepada Yahweh. Engkau nggak perlu takluk kepada Tuhan. Engkau bisa menjadi king. Ya, engkau nggak perlu tunduk kepada the great king. Bikin kerajaanmu sendiri. The self kingdom. Buat saya ini menarik. Berarti pencobaannya berkaitan dengan apa? Masalah otoritas, masalah wewenang, masalah kekuasaan. Tentu saja masalah keimamatan, karena keimaman bicara tentang kekudusan, tentang hal yang sakral dan tidak sakral, boleh dan tidak, dan sebenarnya Tuhan sudah mengatakan dari Kejadian 2 ayat 15 ketika Tuhan mengatakan pada Adam, engkau harus syamar dalam Eden, engkau harus menjaga taman Eden karena Eden adalah bait Allah. Berarti Tuhan mengindikasikan ada the enemy, ada musuh, ada sesuatu yang sifatnya unholy yang sedang berusaha masuk. Dan ketika ular, Satan, bisa masuk ke dalam taman Eden, berarti kegagalan Adam. Sehingga the enemy, musuh itu bisa masuk ke dalam taman Eden. Jadi kita bisa melihat bahwa pencobaan, isu di dalam dosa bukan masalah mencuri atau tidak mencuri. Isu di dalam dosa, isu dalam kehidupan kekristenan bahkan saya katakan bukan masalah berdosa atau tidak dalam pengertian imoralitas atau tidak, tapi isu terpenting adalah who is your king? Siapa yang menjadi raja dalam hidupmu? Siapa yang menjadi penguasa mutlak dalam hidup? Kita sedang membuat kerajaan kita sendiri, the self-government, pemerintahan kita sendiri, the self-will, kehendak kita sendiri, atau kita submit kepada the great king. Itulah chaos. Semua dosa, semua kekacauan dimulai dari ketika kita memisahkan keluar dari wewenang Tuhan dan kemudian membangun kerajaan kita sendiri.
Kita melepaskan keimamatan kita dan kita mencari kekuasaan buat diri kita sendiri. Dan kemudian kita bisa melihat dalam peristiwa chaos, Bapak Ibu Saudara, kita akan menemukan kembali sebuah pola yang terulang dari kitab Kejadian sampai terakhir, yaitu kitab apa? Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak membiarkan. Betul, Bapak Ibu Saudara? Bukan Adam yang mencari Tuhan, bukan Hawa yang mencari Tuhan ketika mereka berdosa, yang mereka lakukan justru lari daripada Tuhan, bersembunyi dari Tuhan. Tapi kitab Kejadian memberikan sebuah kisah kepada kita bagaimana Tuhan mencari manusia. Tuhan memanggil, Adam, di manakah engkau? Ya, bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana posisi geografis Adam ketika Tuhan mengatakan where are you. Tuhan tidak menanyakan posisi, tapi Tuhan menanyakan hal ini ada pertanyaannya yang berkaitan dengan relasi. Ada sebuah putusnya hubungan. Dan kemudian pakaian jubah dalam bahasa Ibrani saya sudah mempelajari kata itu artinya ada sebuah jubah, bukan hanya sekedar tunik, bukan hanya sekedar CD, tapi sebuah jubah yang dikenakan kepada Adam dan Hawa. Dan Bapak Ibu Saudara bisa membaca bahwa jubah itu juga muncul dalam seluruh kisah-kisah dalam Alkitab. Ada jubah Yusuf, ada jubah anak yang terhilang, ada banyak jubah di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita akan menemukan sebuah pola yang terulang dalam Alkitab, yaitu saya menemukan pola ini, pemberontakan, penghukuman, dan kemudian anugerah. Pemberontakan atau dosa, kita mengatakan seperti itu. Dan kemudian diikuti dengan judgment, dengan penghukuman, sebagai konsekuensi daripada dosa. Tuhan menghukum bukan karena Tuhan benci, tidak. Karena Tuhan memberikan hukuman sebagai konsekuensi daripada dosa. Dan Tuhan memberikan grace, Tuhan memberikan anugerah. Dan saudara akan menemukan pola ini akan terus terulang di dalam kisah Alkitab. Pemberontakan, penghukuman, dan anugerah. Kita juga menemukan dalam kisah selanjutnya Kejadian 4 sampai dengan Kejadian 4, Kejadian 6, Kejadian 11. Bapak Ibu Saudara, that's not just a story, tapi ini menunjukkan kepada kita yaitu apa? Adanya perluasan dan peningkatan daripada dosa. Misalnya Kejadian 4 menceritakan tentang Kain yang memiliki anak Lamek, dan kita tahu dari Lamek mengatakan bahwa kalau Kain mendapatkan hukuman, maka Lamek mendapatkan hukuman 7 kali lebih berat daripada Kain, menunjukkan sebuah peningkatan, increasing, intensifikasi daripada dosa. Kejadian 6, pernikahan antara anak manusia dan anak-anak Allah menunjukkan adanya mingling, percampuran antara yang holy dan unholy. Ya, menunjukkan sebuah peningkatan. Dan kejadian ini berklimaks sebenarnya di Kejadian 11, yaitu Menara Babel. Ya, sangat menarik buat kita kalau kita mempelajari story dalam Alkitab. Menara Babel harus dipelajari sebenarnya secara lebih khusus lagi karena Babel juga muncul berulang kali di dalam Alkitab. Saya yang mengatakan untuk malam hari ini bahwa Menara Babel adalah antitesis dari Kejadian 1 ayat ke-28. Kenapa? Karena Kejadian 1 ayat 28 kita mengingat tadi Tuhan mengatakan beranak cuculah, berkembang banyak, penuhilah bumi dengan arti engkau harus menyebar, you spreading out, you expanding Eden. Menara Babel mengatakan mari kita bangun sebuah kota dengan menaranya supaya kita jangan terserak, supaya kita ngumpul di sini. Tuhan mengatakan terseraklah. Manusia di Babel mengatakan mari kita berkumpul. Jadi saya mengatakan ketika saya membaca alur dari kitab Kejadian pasal 1 sampai dengan Kejadian 11, Menara Babel bukan hanya sekedar kisah, tapi Menara Babel menunjukkan bahwa dosa bergulir sedemikian menjadi sangat intens dan kemudian mencapai klimaksnya dalam Menara Babel sebagai perlawanan maksimal kepada Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28 Tuhan mengatakan terseraklah, tersebar Menara Babel mengatakan berkumpullah. Inilah chaos, inilah dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan sampai di sini saja dulu karena kita akan lanjutkan di Senin berikutnya dalam kisah-kisah selanjutnya, dan mungkin saya akan memberikan waktu untuk Q&A dulu, dan saya kembalikan kepada Pak Tim. Ya, terima kasih Pak Gunawan sudah memaparkan
berbagi yang ditemukan tadi ya, berulang kali dikatakan menemukan. Wah, ini peneliti betul ini, saudara-saudara. Ya, sekarang Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bertanya, menanggapi ya, saudara-saudara. Ada 6C, tapi masih 2C, saudara-saudara ya, yang dibahas. 4C-nya Senin depan. Silakan kalau ada yang mau bertanya, baik langsung atau melalui chat room. Silakan Bapak Ibu. Ya, mari. Kalau jelas berarti nggak ada yang ditanyakan ini ya. Selesai. Oke, ada pertanyaan dari Pak Agus Suprapto di chat room. Kapan Allah menciptakan air? Kejadian pasal 1 ayat 2 ya. Di chat Pak Gun. Ya. Ya, kapan Allah menciptakan air? Kejadian 1 dan 2 ya. I don't know. Iya. Begini. Makanya saya selalu dari pengalaman jemaat tuh suka nanya yang kayak begini. Saya nggak nyalain. Cuma buat saya I don't know, karena gini, story di dalam Alkitab itu diberikan kepada kita tidak untuk memberitahu semua fakta tentang segala sesuatu. Story itu ada purpose, story itu ada kisah. Dia hanya akan mengkisahkan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan yang Tuhan ingin beritahukan kepada kita. Misalnya pertanyaan, saya percaya Pak Tim juga pasti dapat pertanyaan. Misalnya ketika Kain, nanti akan ditanya, siapakah istri Kain? Saya katakan, gampang, Nyonya Kain, gitu kan. Saya selalu katakan, I don't know. Saya bisa menjawab dengan berbagai macam teori-teori yang ada, tapi saya katakan, I don't know. Karena memang that's not story of Cain. Itu bukan story tentang Kain dan keluarga Kain, siapakah istri Kain, siapa anak Kain, siapa cucu Kain secara mendetail. No. That's the story about God and his people. Allah dan umatnya, kisah tentang penciptaan. Jadi maaf Pak Agus ya, jadi kalau ditanya kapan Allah menciptakan air? Ya, saya nggak tahu kapan Allah menciptakan air. Ya. Semacam itu. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir kita yang mengajar Alkitab itu tahu Alkitab semuanya ya Bapak Ibu ya. Sebab hanya ada di bagian Tuhan saja yang tahu. Kita nggak diberitahu, saudara. Ada bagian yang kita tidak diberitahu. Contoh, kenapa kok Allah pilih Yudas, Yesus pilih Yudas, kok nggak pilih saudara, dijadikan bendahara. Nah, gimana jawabnya itu, saudara? Oke, terima kasih. Ada lagi Bu Rana Kasih di chat room. Apa ciri-ciri dari keimaman berkaitan dengan kejatuhan manusia pertama? Apa ciri-ciri dari keimaman berkaitan dengan kejatuhan manusia pertama? Maksudnya gimana ya ini ya? Oke, langsung aja Bu Ratna supaya jelas. Ini Pak, tadi kan disebabkan saya bisa mengerti mengenai kejatuhan manusia itu karena apa ya, mau membuat kerajaan sendiri gitu ya. Ya. Dan juga menyangkut keimaman. Maksudnya di sini keimamannya itu dalam apa ya gitu loh. Jadi apa ya, ciri-ciri dari keimamannya dia yang apa ya, itu maksudnya. Ya. Kata imam sebenarnya kan berbicara tentang pengantara ya Bu ya. Imam itu kan pengantara, konektor antara God and the creation, tentang Allah dan penciptanya. Maka sebenarnya kingdom ini berkaitan erat sekali dengan keimaman. Sebab kingdom bicara tentang wewenang, otoritas. Keimamatan menekankan bahwa otoritas yang diberikan Tuhan kepada manusia itu bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi bagaimana dengan otoritas wewenang yang diberikan Tuhan kepada manusia, manusia itu bisa to serve abad, bisa melayani bukan hanya Allah, tapi melayani ciptaan-ciptaan yang lain. Tapi yang terjadi adalah ketika Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka bukannya sekedar dia membuat kerajaannya sendiri, bukannya sekedar dia menjadi raja bagi dirinya sendiri, dia menentukan dirinya sendiri, tapi dia juga mulai melayani dirinya sendiri. To serve to himself. Dia tidak lagi menjadi konektor bagi Allah atau konektor antara Allah kepada ciptaan, tapi dia hidup untuk dirinya sendiri, melayani dirinya sendiri. Nah, kita akan melihat pola ini kembali akan terlihat nanti di Israel, Bu.
Karena Israel itu kan sebenarnya menjadi konektor antara Yahweh dengan bangsa-bangsa yang lain, betul ya? Tapi begitu nanti berjalan terus, Israel jatuh kembali ke dalam pencobaan yang sama, yaitu apa? Dia pemilihan itu menjadi sebuah apa ya? Eksklusivitas buat dirinya. Oh, saya ini umat pilihan. Nah, kamu bukan umat pilihan. Saya diberkati, kamu enggak. Jadi akhirnya bukan mereka hidup untuk membagikan berkat melayani orang lain, tapi justru itu hak itu jadi untuk dirinya sendiri, Bu. Dan kita lihat hari ini sama, gereja kadang-kadang juga akhirnya jatuh hal yang sama, Ibu. Bukankah kita adalah kontinuitas daripada keimamatan yang ada di dalam Israel itu, tapi seringkali ya maaf kata kita juga jatuh dalam hal yang sama. Jadi story dalam Bible itu menjadi sebuah cermin ya buat kita, jadi refleksi juga buat kita. Apakah kita ini ada di dalam purpose itu? Begitu Ibu, mungkin jelas. Oke, terima kasih. Jadi maksudnya kesimpulannya we are blessed to be the blessing for others gitu ya Pak? Ya, that's praise. Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi dari Bu Sri Ngatin. Taman Eden adalah the kingdom of God. Mengapa dan bagaimana the enemy bisa masuk ke dalamnya? Itu Pak Gun. Nah, kembali lagi seperti saya katakan tadi. Ya, kita nggak tahu bagaimana the enemy itu bisa masuk. I don't know. Ya, kita tidak diberitahu bagaimana enemy itu bisa masuk. Tapi yang pasti dari Kejadian 2:15 Tuhan memberikan buat saya apa ya? Semacam sign kepada Adam dan Hawa dengan kata syamar, engkau harus menjaga, you must protect di Eden. Kamu harus melindungi taman di Eden. Kalau dilindungi kan berarti ada bahaya ya dari luar yang akan masuk ya. Nah, berarti ada indikasi kok bisa masuk? Enggak tahu. Ya mungkin Adamnya, ya mungkin kan kembali lagi mungkin karena kita nggak tahu. Ya mungkin Adamnya berarti teledor, Adamnya tidak melakukan tugas itu dengan benar. Ya. Atau ada orang yang ngejuk gini ya karena taman di Eden tidak ada pagarnya, Pak. Ya mungkin juga ada pagarnya. Nah, sekali lagi I don't know. Kita tidak tahu. Saya sudah baca banyak buku dan para ahli-ahli pun mengatakan kita tidak tahu. Bahkan kita tidak tahu dari mana enemy ini muncul. Ya, kalau kita misalnya pakai teori bahwa ini adalah setan itu adalah malaikat yang jatuh. Ada pertanyaan, bagaimana malaikat yang ada dalam hadirat Tuhan kok bisa jatuh ya? Padahal kan hidup di dalam holiness-nya Tuhan tuh. Bagaimana bisa jatuh? I don't know. Saya nggak tahu. But that's a story. Tapi itu kisahnya seperti itu. Begitu. Ya, itu Bu Sri. Kalau dihubungkan dengan Wahyu gimana Pak Gunawan? Wahyu 12 itu. Ayat 7 sampai 9 itu. Mungkin Naga. Bisa menolong dengan jawaban itu. Naga ya? Iya. Jadi iblis kan punya beberapa nama. Disebut Satan, naga besar, ular tua. Ya, ular itu kan tua. asalnya di surga. Kemudian dilemparkan ke bumi ya. Apakah itu peristiwanya iblis atau si jahat masuk ke Eden itu? Ada korelasinya tidak itu ya? Korelasi pasti ada karena itu dia disebut sebagai dragon, sebagai ular tua. Kenapa disebut ular tua? Karena sudah di kitab Wahyu. Jadi kalau di Kejadian mungkin masih muda ya. Jadi begitu sampai di Wahyu dia udah tua dia, the old serpent. Tapi maksudnya berarti ketika Yohanes mengatakan that's the old serpent berarti Yohanes tidak mengkoneksikan bahwa ini ada hubungannya dengan kitab Kejadian. Gitu kan. Ini ada hubungannya dengan kitab Kejadian. Nah, dia dibuang misalnya dari sorga. Lihat saja ada teori. Jadi saya katakan walaupun tidak semua pengajar setuju dengan ini bahwa iblis atau Satan atau ular tua ini adalah malaikat yang dilemparkan gitu kan dari sorga ke bumi dan kemudian masuk lewat ular gitu kan masuk ke dalam Taman Eden. Tapi pertanyaannya buat saya adalah misalnya kembali lagi bagaimana malaikat ini sebelum dilemparkan berarti dia malaikat, ada yang percaya dia salah satu di archangels, seorang penghulu malaikat yang setara dengan Michael dan Gabriel misalnya.
Michael terutama, tapi bagaimana seorang archangel yang hidup di dalam the presence of God, yang hidup di dalam kemuliaan Tuhan bisa jatuh. Nah, kembali kita nggak tahu, gitu. Saya percaya bahwa dibuangnya setan ke muka bumi ini, ya dia hadir di muka bumi. Tapi bagaimana? Tadi pertanyaannya bukan bagaimana dia hadir di muka bumi, bagaimana dia masuk di Eden, gitu. Dan setahu saya belum pernah baca sih yang menjelasin gimana, baca di Alkitab juga gimana ular ini kok bisa masuk gitu loh. Enggak ada, saya kira. Enggak tahu juga. Ya, terima kasih. Nah, silakan Bapak Ibu membaca ulang mulai Kejadian ya Bapak Ibu ya. Nanti Tuhan beri hikmat penerangan ya untuk bisa mengerti, pastilah gitu ya. Kita sudah mencari kok. Ya, oke. Silakan yang lain, Bapak Ibu Saudara, masih ada waktu. Saya mau tanya Pak Tim. Ya, Pak Agi, silakan. Tadi kan dibahas tentang creation, penciptaan itu. Di situ diceritakan bagaimana Taman Eden itu bukan sebuah taman, tapi sebagai sebuah kerajaan, kingdom. Dan juga dikatakan Taman Eden itu adalah sebuah bait Allah pertama. Nah, terus terang saya baru mendengar hal ini, baru kali ini saya mendengar kalau memang Taman Eden itu adalah kerajaan dan juga bait Allah yang pertama. Ini baru kali ini saya mendengar. Nah, tadi juga disinggung bagaimana tema besar Alkitab itu adalah tentang surga dan bumi, bukan tentang Kristus. Selama ini kita belajar bahwa tema besar dalam Alkitab itu adalah tentang Kristus. Tapi Pak Gunawan tadi katakan tentang tema besarnya adalah tentang surga dan bumi. Kemudian dari kitab Kejadian, Kejadian pasal 1 ayat 1 tadi dihubungkan dengan Matius 6 ya, doa Bapa kami itu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan kita. Apakah seperti itu? Karena selama ini kita belajar bahwa tema besar dari Alkitab adalah tentang Kristus, bukan tentang surga dan bumi. Ya, begitu ya Pak Gunawan. Ya, langsung Pak. Ya. Saya senang ya, karena malam hari ini kelasnya kan kelas Berea ya. Kelas Berea itu mengingatkan bahwa orang-orang Kristen, orang-orang di Berea itu orang-orang Kristen yang ketika menerima pengajaran itu akan kembali mempelajari dalam kitab suci. Saya bisa memahami bahwa apa yang mungkin saya bagikan ini bukan hanya di malam ini, mungkin Senin ke depan lebih banyak lagi pertanyaan karena mungkin akan ada hal-hal yang maybe tidak sama persis seperti yang pernah Bapak Ibu saudara terima, karena saya sendiri ketika menemukan ini dan kemudian menerima sampai dalam accepted reading Bible story, tentu saja tidak begitu saja, ada pergumulan di mana saya harus berdiskusi dengan teman-teman, dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita dalam tanda kutip debat kecil juga sampai minum kopi begitu ya, tentang ada banyak hal. Tapi sampai di titik ini saya sangat yakin. Saya katakan, saya bukan mengecilkan Kristus misalnya. Saya katakan bahwa Kristus adalah the climax of the story. Kristus adalah the chosen one. Kristus adalah penggenapan. Nanti Senin depan kita akan belajar tentang Kristus. Kristus adalah penggenapan dari semua yang dijanjikan oleh Tuhan. Kristus adalah puncak dari pewahyuan. Saya setuju dengan itu semua bahwa Christ is everything. Tapi pertanyaannya adalah, untuk apa Kristus datang? Untuk apa dia mati di atas kayu salib? Untuk apa dia bangkit? Untuk apa dia naik ke sorga? Untuk apa dia memberikan Roh Kudus? Untuk apa dia kemudian melahirkan gereja? Untuk apa semuanya? Saya percaya bahwa Christ itu aktor utamanya, ya. But it's not the saya katakan tadi saya menggunakan kata tema, itu bukan temanya. Dia aktor utamanya tapi bukan temanya. Kisahnya bukan itu. Saya setuju kalau dikatakan all about Christ dalam pengertian bahwa Kristus itu seperti aktor utamanya, lakon utamanya. Tapi kisahnya apa? Story-nya apa? Nah, semacam itu. Ya mungkin
Senin depan mungkin bisa lebih jelas ya Pak, atau mungkin nanti saya bisa kasih linknya yang lengkapnya nanti lewat Pak Tim mungkin bisa share ke teman-teman. Nanti setelah Senin depan selesai, saya kasih link, mungkin Bapak Ibu Saudara mau mendalami dengan lebih dalam. Karena saya harus akui 6C ini biasanya 1C itu satu pertemuan itu saya dengan Pak Doni bisa bagi 2 jam. Jadi kalau 6C berarti ada 12 jam Bapak Ibu Saudara, dan saya harus menyampaikan ketegasan ini yang mungkin menimbulkan banyak pertanyaan, question. Tapi nggak apa-apa, bertanya itu awal dari pengetahuan. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Yang lalu Pak Gunawan dengan Pak Doni Tartimu itu ngajar berhari-hari, Saudara. Ngajar ini, tapi di Berea saya minta 2 kali 1 jam ya. Jadi hanya 2 jam, Senin ini dan Senin depan. Jadi Bapak Ibu bisa membayangkan materi yang panjang, banyak, dipersingkat, diperpadat, diperjelas. Saya khawatir malah nggak jelas. Ya, saya harap jangan, saudara ya. Makanya tadi linknya sudah mau diberikan ya untuk edisi lengkapnya, saudara-saudara. Ya, oke. Nah, ada pertanyaan lagi di chat room dari Bu Emiko. Tolong tanya di Kejadian 6 ayat 1 sampai 4, di mana ada orang-orang bukan ciptaan Allah. Tolong pencerahannya. Di mana ada orang-orang bukan ciptaan Allah. Tolong pencerahannya. Memahami Pak Gun pertanyaannya? Kalau enggak nanti Bu Emi bicara langsung ya Bu. Ini saya bingung nih pertanyaannya. Ya, bicara langsung aja ya. Iya Bu, minta tolong Bu Emi langsung saja. Bingung ini. Di mana ada orang-orang bukan maksudnya ciptaan gini, Allah. Maksudnya ya. loh Pak. Silakan. Kenapa kok ada anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik? Belum lagi yang ayat 4 itu pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Maksudnya orang-orang raksasa itu apa? Bukan ciptaan Tuhan. Terus kenapa anak-anaknya Kain Adam dan Hawa keturunannya kenapa kok bisa naksir sama perempuan-perempuan cantik? Berarti kan bumi ini diciptakan Allah, tetapi kenapa kok ada ciptaan di luar Allah maksudnya? Apakah itu ciptaan di luar Allah? Apa mutasi dari orang binatang-binatang jadi manusia? Saya tidak ngerti. Maksudnya ini pencerahannya ini kok bingung. Setiap baca sampai di sini terus terima apa adanya gitu. Tanpa bisa tahu logikanya di mana gitu. Oke. Ya. Makasih. Oke. Paham. Ya. Jadi tentang anak manusia dan anak Allah ini ada 2 tafsiran besar ya Ibu yang selama ini ada. Yang pertama adalah tafsiran gereja, mungkin saya katakan begitu. Ya, kecenderungannya adalah mengatakan bahwa anak-anak Allah ini adalah keturunan dari Set. Sedangkan anak-anak manusia itu ada keturunan dari Kain. Dan itu kalau di tracing ke belakang, begitu saya menggunakan tracing ke belakang, berarti keturunan Set ini kan gambaran orang benar, gitu kurang lebih seperti itu ya. Sedangkan keturunan Kain kan menggambarkan keturunan orang fasik. Jadi ketika Kejadian 6 mengatakan bahwa anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia, tadi saya katakan mingling, berarti percampuran orang benar kemudian menikah dengan orang fasik. Adanya semacam percampuran antara orang kompromi, kurang lebih bahasa kita seperti itu, Bu. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua itu muncul dari orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa anak-anak Allah ini kemungkinan besar adalah malaikat-malaikat yang jatuh, the fallen angel, yang tadi dikatakan sempat disinggung Pak Tim di Wahyu 12 tadi. Sedangkan anak-anak manusia itu ya manusia. Misalnya Bapak Ibu bisa compare itu di Petrus ya, suratan Petrus yang mengatakan tentang malaikat-malaikat yang melampaui batasan-batasan mereka. Jadi ada yang dari teori Yudaism mengatakan bahwa anak Allah kawin dengan anak manusia, berarti ini malaikat yang jatuh menikah dengan manusia dan kemudian menghasilkan raksasa-raksasa di bumi. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Jadi tidak ada manusia yang bukan ciptaan Allah ya sebenarnya. Kalau kita lihat di sini ya semua manusia ciptaan Allah. Gitu. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, makasih. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu. Permisi Pak, boleh saya menyampaikan? Ya, saya silakan. menyampaikan pertanyaan. Nah, ini Pak, bagaimana orang Yahudi menjelaskan
malaikat menikah dengan manusia? Bukankah malaikat itu roh? Bagaimana bisa roh menikah dengan yang bertubuh? Terima kasih. Ya, malaikat memang roh, tapi malaikat bisa memiliki spiritual body atau tubuh, mengambil rupa seperti tubuh misalnya. Jadi ada kemungkinan besar bisa saja malaikat ini, makanya kan sebenarnya gini, di suratan saya lupa itu 2 Petrus kayaknya, karena kayak linknya dengan surat Yudas, karena dia adalah makhluk roh, kan sebenarnya nggak boleh Bu kawin dengan manusia. Nah, tapi jenenge malaikat balelo Bu, melanggar batas, makanya melanggar wilayah-wilayah batasan mereka menikah. Nah, itu sebabnya mereka karena fallen angel ya, malaikat yang sudah jatuh, malaikat balelo. Nah, bisa nggak? Bisa. Nyatanya bisa kok. Gitu ya. Malaikat memang spiritual body, spiritual being, tapi mereka bisa mengambil tubuh manusia. Di dalam kitab kisah-kisah Alkitab sering ya, banyak kali terjadi semacam itu ya. Dalam bentuk wujud seperti manusia, tapi sebenarnya adalah malaikat. Ya, Begitu itu Ibu. Bu Sri. Terima kasih, Pak. Ya, memang Kejadian pasal 6 itu beberapa tafsiran banyak, Saudara. Dan mungkin ini tafsiran yang ketiga ya. Anak-anak Allah itu para pemimpin. Itu ada hubungannya dengan kitab Mazmur. Jadi para pemimpin yang lalim dan kejam mengambil istri sesuka hatinya. Kan ayatnya itu mengatakan sesuka hatinya apa yang dipandang baik itu yang diambil. Nah, bisa jadi anak-anak Allah di situ adalah para pemimpin yang kejam. Saudara. Ya, itu tafsiran. Ya, mana yang paling konsisten, mana yang paling mendekati dengan kebenaran, itu yang kita ambil, itu yang kita terima ya, saudara. Tapi kalau tetap juga kita nggak bisa menerima, ya sudah, saudara. Kita sudah berusaha belajar, ya, tapi belum ketemu jawabannya, ya sudah. Yang berusaha mencari jawaban aja nggak ketemu, apalagi yang nggak cari, saudara. Yang nggak belajar, betul ya. Yang belajar aja kita kesulitan, apalagi yang nggak mau belajar, saudara. Nah, malam hari ini biarlah kita diberi pencerahan. Pasti ada berkatnya ya. Masih ada waktu sedikit lagi. Silakan Bapak Ibu. Saya Mau tambahkan langsung? ya Pak Tim ya. Oke. Baik teori tadi bahwa anak Allah itu adalah malaikat misalnya, ataupun teori anak Allah itu adalah keturunan Set yang kawin dengan keturunan Kain, orang benar yang bercampur dengan orang fasik, ataupun teori yang tadi Pak Tim katakan pemimpin yang lalim yang mengambil istri sesukanya, semuanya punya kesamaan, yaitu menunjukkan that's sin, ini dosa. Dan itu yang tidak bisa tidak kita akan sepakat. Saya tunjukkan tadi itu menunjukkan sebuah dosa yang makin meningkat ya, dari hanya makan buah, pembunuhan, terus. Jadi sebenarnya narasi itu tidak menggambarkan kepada kita ini dosa ini serius nih. Ya seperti sekarang loh, pandemi ini loh, ini serius ini. Makin menggila ini gitu loh. Kurang lebih kalau saya bacanya kok seperti itu. Gitu Pak Tim. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya lagi langsung atau melalui chat? Silakan. Oke, kalau sudah tidak ada, cukup kita akhiri. Kalau nggak ada yang tanya ya kita akhiri, saudara. Berarti sudah ngerti semua. Cukup Pak, tahu. Cukup ya. Oke, cukup. Ya, mari kita akhiri dalam doa. Minta tolong Pak Gun sekalian tutup dalam doa ya buat kelas kita. Kita ketemu Senin depan. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu ya. Setelah itu kita akan foto bersama. Silakan on kamera. Silakan Pak Gun. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk menutup kelas kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan masih beri kami kesempatan untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami hanya mohon berikan kepada kami hati yang bijaksana, hati yang mau belajar, hati yang terbuka kepada kebenaran-kebenaran-Mu. Mungkin sekalipun itu
bertentangan dengan apa yang pernah kami terima, tapi biarkan kami percaya Roh Kudus akan menuntun kami hanya kepada kebenaran-Mu saja. Biarkan setiap kami yang ada di kelas ini sesuai dengan nama yang diberikan, yaitu Berea, kami belajar untuk mendalami firman, kami menemukan kebenaran, dan terlebih penting hidup kami diubahkan oleh kebenaran itu. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga tidak lupa untuk bangsa negara kami, terutama di masa-masa pandemi ini. Kami berdoa biarkan Tuhan senantiasa memproteksi bukan hanya anak-anak-Mu, juga setiap orang-orang yang ada di bangsa ini. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan keberanian bagi para pemimpin bangsa ini sehingga boleh memimpin Indonesia ini melewati masa pandemi ini keluar dengan sebuah terobosan yang daripada Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan untuk Indonesia, belas kasihan-Mu untuk gereja-Mu, belas kasihan-Mu untuk kami semua. Kami percaya di balik semuanya ini ada rancangan Tuhan yang tidak pernah berubah. Ada rancangan Tuhan yang heran, dan kami percaya tangan Tuhan tidak berhenti bekerja melewati ini semua. Terima kasih, memberkati Pak Tim yang menjadi saluran berkat untuk kelas online ini, memberkati setiap Bapak Ibu yang bergabung dalam kelas pada Senin ini, dan pertemukan kami dalam Senin yang ke depan. Terima kasih, dan biarlah kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.